Pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, tepatnya di Balai Desa Labuan, Provinsi Banten, pemerintah daerah dan BMKG terlihat sedang melakukan rapat terkait dengan pemantauan anak Krakatau di daerah Banten. Berdasarkan data yang diperoleh terhadap gelombang pasang di perairan Selat Sunda dan terdeteksi erosi pada anak Gunung Krakatau sertai suara dentuman. Dengan demikian, kita harus melakukan kesiapsiagaan terhadap daerah-daerah sekitar Gunung Krakatau. Di sini kapan nih kita memberitahu warga tersebut? Bagaimana kalau besok? Ya udah, kita sepakat besok ya. Soalnya saya takut bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau akan semakin meningkat, dan untuk meminimalisir korban jiwa, kita harus segera melakukan penyuluhan kepada warga yang berada di pesisir pantai agar warga di pesisir pantai itu menjauhi aktivitasnya di pesisir pantai tersebut. Ya, saya juga setuju kalau misalkan dilakukan besok, karena untuk menghindari korban jiwa juga tadi. Lalu upaya yang kita lakukan adalah penyuluhan kepada warga. Ya. Mitigasi. Pada suatu hari di Desa Labuan, kedatangan perwakilan perawat dari Puskesmas Labuan beserta perwakilan dari BNPN dan BPBD melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bencana letusan Gunung Anak Krakatau yang bisa mengakibatkan tsunami. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, saya Nisa, perwakilan dari Puskesmas Labuan. Di sini saya bersama dua orang teman saya, yaitu Tia, perwakilan dari BNPB, dan Tias, perwakilan dari BNPB. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Baiklah, maksud kedatangan kami di sini untuk memberikan penyuluhan tentang letusan Gunung Anak Krakatau yang mengakibatkan tsunami di Selat Sunda. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu bersedia? Ya, bersedia. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Seperti hal yang tadi sudah terjadi, sore tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah melihat kan di Gunung Anak Krakatau tersebut terjadi suara dentuman dan juga keluar asap dari gunungnya. Melihat semua kan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, Bu, kita dengar dentuman sama suara asap merah ya, Bu. Iya. Ya, tadi mendengarkan ya semua Ibu-ibu suaranya dan juga melihat asapnya. Baik, kalau gitu langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya Ibu-ibu dan Bapak-bapak di sini ada yang sudah tahu apa itu tsunami mungkin? Saya terus Ya? paling kayak gelombang tinggi gitu ya. Gelombang tinggi. Yang lainnya bagaimana Bapak Ibu, ada yang tahu? Wah, benar sekali Ibu, bahwa tsunami adalah air yang naik ke dataran tinggi atau naik ke permukaan yang diakibatkan oleh salah satunya yaitu letusan Gunung Anak Krakatau atau bisa jadi atau gempa bumi juga. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini ada yang udah tahu belum gimana caranya menghadapi bencana tsunami nih jika terjadi? Paling naik ke dataran tinggi ya. Saya yang tahu itu sih. Kalau gitu, di sini sudah ada yang tahu belum gimana sih tanda ataupun gejala ataupun ciri-ciri alam bila akan terjadi tsunami di daerah pesisir pantai ini? Belum. Jadi kalau misalnya ibu-ibu belum, nah kami kasih tahu ya bahwa ciri-cirinya terjadi tsunami itu yang pertama diiringi dengan gempa bumi terlebih dahulu, kemudian tiba-tiba air surut, kemudian ikan naik ke daratan seperti itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, cara mengantisipasi terjadinya tsunami, kalau misalkan terjadi nih atau ada suara pentongan dari RT atau RW sekitar, kemudian ada suara sirine yang menandakan bahwa bakal terjadinya tsunami, kalian pertama jangan panik, kemudian beritahu saudara-saudara atau tetangga-tetangga terdekat bahwa akan terjadinya tsunami. Kemudian kalau misalkan air surut, ibu-ibu, bapak-bapak jangan mengikuti air surut tersebut
karena itu akan berdampak tsunami. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Perawat puskesmas menjelaskan barang-barang yang harus dibawa di tas saat terjadi tsunami atau persiapan akan terjadinya tsunami. Baiklah, yang pertama kotak P3K, masker, uang cash, dokumen pribadi dan surat-suratnya, terus makanan tahan lama, air minum, senter, pakaian, radio portable untuk sumber informasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita semua terhindar dari bencana. Amin. Baik, kalau gitu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mungkin sekian penyuluhan tentang antisipasi bencana alam yang mungkin bisa kapan saja terjadi. Semoga penyuluhan dari kami bermanfaat, dan jangan lupa kita harus peka terhadap gejala-gejala ataupun tanda-tanda alam yang mungkin menjadi tanda dari suatu bencana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu setelah penyuluhan, terjadilah tsunami yang melanda Selat Sunda. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Setelah laporan yang disampaikan oleh BPBD kepada BNPB, BNPB pun menugaskan tim perawat pelaksana melakukan evakuasi ke tempat kejadian bencana. Namun, sebelum ke lokasi bencana, perawat pelaksana pun membagi-bagi tugas. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, di sini kita berkumpul akan bagi-bagi tugas di lokasi bencana tsunami. Jadi di sini tim triase saya serahkan kepada Siti Nur Aziza. Siapa? Lalu tim perawat pelaksana saya serahkan kepada Fadlunisa dan Devi. Siapa? Dan Rian dan saya akan menjadi tim evakuasi. Ya, siapa? Setelah itu nanti kita akan bawa ke posko yang namanya korban tsunami, kita akan bawa ke posko, oke? Oke, sebelum kita ke lokasi bencana, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Baik, selesai.
Sementara itu, tim perawat triase mulai melaksanakan tugasnya dengan memilih korban berdasarkan warna pada triase. Tuang ketiga, Mas betul ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita miring. 1, 2, 3. Bawa. Tim perawat pelaksana, ini ada korban. Siapa? Satu merah. Label merah. Itu sedang apa? Langsung. Dicurigai ada fraktur di tangan dan di kaki. Semua yang indah sekejap bisa luluh lantah. Bersyukurlah bukan kita, namun mereka yang pergi adalah saudara kita. Duka ini duka kita. Selamat jalan, wahai saudaraku, di sini kau
kami berdoa untukmu. Tenanglah, tenang, redakan tangismu. Di sini kami untukmu. Selamat jalan, wahai saudaraku. Di sini kami berdoa untukmu. Tenanglah, tenang, redakan tangismu. Di sini kami untukmu. Di sini kami untukmu. Semua yang indah sekejap bisa luluh lantah. Bersyukurlah bukan kita.